This meeting is being recorded. Terima kasih. Morning guys, masalah. Udah ready semua? Nah, Dari Sabang sampai Merauke, informatika selalu di hati. Siber Asia, mahasiswanya ada di mana-mana. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirmu. Baik-baik cintamu dalam wireless hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Informatika Siber Asia kan tersimpan dalam folder hatiku. Cintaku bagaikan if dan else, akan error tanpa hadirmu. Baik-baik cintamu dalam wireless hatiku, mengisi nilai nol di hatiku, mengisi nilai nol di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada sesi ngorbit kita yang kedua pada malam ini ya. Tema ngorbit kedua kali ini kita dipertemukan lagi dengan Mas Ilham Maulana yang akan membahas topik Laravel, yaitu tentang konsep MVC, routing, dan database di Laravel. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya membacakan beberapa aturan singkat selama acara berlangsung. Yang pertama, teman-teman diwajibkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Yang kedua, pertanyaan terkait materi dapat disampaikan melalui link Slido yang akan dibagikan oleh operator selama sesi berlangsung. Yang ketiga, teman-teman diwajibkan untuk mengambil screenshot di beberapa bagian materi yang disampaikan oleh narasumber sebagai bukti kehadiran. Yang keempat, link presensi peserta akan dibagikan di akhir sesi setelah sesi foto bersama. Jadi pastikan teman-teman tetap hadir hingga acara selesai. Yang kelima, sertifikat akan dibagikan setelah peserta mengikuti semua pertemuan yang dibuktikan dari kehadiran tiap-tiap sesinya. Jadi sekali lagi diingatkan, jangan lupa untuk mengambil screenshot saat aktivitas Zoom berlangsung sebagai bukti partisipasi. Oke, langsung saja kita persilahkan Kak Ilham untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke, terima kasih Mas Fajri ya. Oke, saya izin share screen dulu teman-teman. Oke, saya mulai aja. Sebelumnya terima kasih teman-teman dari Matika dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Eh, Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana ya teman-teman. Saya seorang back-end developer di salah satu software house di Semarang. Dan saya kuliah di Unsia juga. Saya semester 2 teman-teman. Dan saya di sini akan membawakan materi Laravel, lebih tepatnya di materi terkait MVC, routing, dan database. Sebelumnya teman-teman, kalau misal teman-teman baru join Ngorbit yang kedua ini, sebenarnya ada satu sesi lagi ya sebelumnya ya, sebelum ini ya, yaitu perkenalan terkait Laravel itu sendiri dan cara instalasinya. Mungkin teman-teman yang belum ikut, kalian bisa tonton recordnya nanti ya, yang pertemuan pertama. Dan ini kita lanjut ke sesi kedua ya, yaitu terkait MVC, routing, dan database. Kita mulai aja teman-teman. Jadi apa yang akan kita pelajari hari ini teman-teman? Yang kita pelajari hari ini yang pertama itu yaitu adalah MVC-nya, konsep MVC, model view controller pada Laravel. Yang kedua, routing pada Laravel. Ketiga, penerapan routing, controller, dan blade, templating engine bawaan Laravel ya teman-teman. Keempat, ada migration dan database. Kita mungkin mulai dulu ya teman-teman dengan bahas MVC. Jadi MVC itu singkatan dari model view controller, yaitu adalah sebuah desain pattern yang digunakan untuk memisahkan kode kita ya ke bagian beberapa komponen, yaitu model, view, dan controller. Nah, kalau semisal teman-teman lihat di sini ya ilustrasinya, yang pertama adalah view ya. Jadi kayak semisal kalian buka website, itu kalian ada di tampilan view ini. Jadi dari user mulai buka website kita atau buka aplikasi kita, dia berada di nomor satu, yaitu di bagian view. Dia akan nge-request data ke bagian controller. Jadi dari view ke controller untuk gimana cara kita ngatur datanya. Terus kita kalau misal memang butuh model ya, kita akan menggunakan model ya untuk meminta data gitu ke database. Jadi kalau misal MVC ya singkatnya adalah dari view, controller, dan model. Model ada di data layer ya. Ini nggak wajib. Cuman kalau misal teman-teman pingin tektokan dengan database ya, kalian perlu data layer yaitu model ya di sini. Kalau di konsep model, view, controller. Desain pattern sebenarnya ada banyak teman-teman. Cuman kali ini kita bahas MVC karena Laravel sendiri memang konsepnya itu adalah MVC seperti itu. Jadi kalau ditanya MVC itu apa, itu adalah desain pattern ya teman-teman. Itu konsepnya adalah eh, kita punya tiga bagian, view, controller, dan model. Kita bahas dulu satu-satu. Tadi kan MVC, model, view, controller. Kita coba bahas dulu yang pertama adalah model. Jadi model itu bertanggung jawab untuk mengelola data dan logika aplikasi. Seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, model itu bertanggung jawab di data layer ya teman-teman. Bagian kita kalau misal ingin berhubungan dengan database. Misal ngambil data, kita pingin nambah data ini ya teman-teman, CRUD, operasi CRUD, create, read, update, delete terhadap data ya di sini. Kalau dari foldernya sendiri teman-teman, kalau misal teman-teman udah instalasi dan kemarin sudah buka projectnya, teman-teman bisa lihat struktur foldernya Laravel kalau model itu berada di app terus di models ya. Ini ya. Saya coba langsung lihatkan aja. Ini saya pakai Laragon ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai Windows, teman-teman bisa pakai Laragon aja. Ini sangat recommended ya. Kalau misal teman-teman mau ngoding Laravel, nah ini kalau dari strukturnya ya teman-teman, models itu berada di app lalu models. Nah ini kalau secara default Laravel sudah menyediakan model user ya. Nah ini untuk data usernya seperti itu. Jadi ini untuk kita
kita bisa bilang ya satu model ini menginterpretasikan satu table yang ada di database. Jadi kalau misal teman-teman punya satu table gitu ya, pasti dia punya satu model. Tapi belum tentu satu table itu juga punya model gitu ya. Bisa aja dia cuman ya buat nyimpen aja, memang nggak perlu model aja gitu. Seperti itu. Kita lanjut lagi teman-teman. Terus ada view. Jadi view di sini adalah bagian dari MVC juga yang bertanggung jawab untuk menampilkan data kepada pengguna di Laravel ya. Ya, view menggunakan Blade Templating Engine. Jadi templating engine bawaan Laravel itu adalah Blade teman-teman. Singkatnya Blade itu adalah eh, HTML juga, tapi dia dikasih beberapa fitur untuk kita menampilkan suatu data lah, untuk mengolah data. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Blade, di slide-slide selanjutnya ya. Cuman kita bahas dulu view. Jadi intinya ini di sini kita bagian untuk eh, nulis HTML-HTML-nya ya, teman-teman. Kalau misal teman-teman pernah belajar HTML, nah ini nanti kita tulis di sini. Tapi ini bukan HTML ya. Ini adalah Blade. Nah, untuk foldernya, teman-teman, ada di resource, lalu di folder views ya. Nah, di sini nanti. Ayo kita cek foldernya ada di sini ya. Sini ya. Nah, resource ini nanti isinya beberapa file kita kayak JavaScript, CSS kita gitu. Terus ada views. Kalau misal teman-teman combine dengan React.js gitu pakai inertia, teman-teman, itu akan ada di sini ya JavaScript-nya, komponen-komponen kalian. Kalau misal kita pakai pure blade ya di sini. Ya, di sini. Gitu. Ini ada satu default ya, welcome. Oke, itu terkait view. Selanjutnya kita akan bahas di bagian controller, teman-teman. Jadi controller ini digunakan untuk nulis logika aplikasi ya, teman-teman. Simpelnya adalah ketika kita terima request dari pengguna dan kita meresponnya itu kita ngetik nulis logikanya itu ada di controller ya. Ini bagian business logic. Semisal kita dari user ngehit, misal kita punya satu halaman lah. Di halaman itu kita ingin nampilin sesuatu data. Nah, data itu diambil melalui controller dulu, teman-teman. Nah, baru ke model untuk kita ngambil data ke database gitu. Nah, ini controller bukan hanya kita ngambil data ya, kita bisa biasanya sangat sering itu untuk nampilin view-nya ya. Dalam konteks kita pingin nampilin halaman yang mana. Nah, nanti kita juga akan pakai itu dan coba praktekkan ya. Dan kalau nampilin datanya mungkin di pertemuan ketiga terkait Eloquent itu sendiri dan ORM-nya atau modelnya ya. Kita akan kenalan ORM di pertemuan tiga. Jadi di sini nanti ngorbit sama saya sekitaran ada 5 pertemuan teman-teman. Dan itu bahas basicnya, bahas fundamentalnya kayak Eloquent, autentikasi, terus ada yang terakhir itu adalah kita langsung ngerjain satu studi kasus yang memang ngeimplement 4 pertemuan sebelumnya ya. Kayak Eloquent, autentikasi, semuanya kita akan praktekkan di akhir gitu. Jadi teman-teman pantengin aja di WhatsApp atau di Instagramnya Himatika buat sesi-sesi selanjutnya gitu. Kita balik lagi di controller ya teman-teman. Controller itu foldernya ada di app HTTP controllers ya. Jadi di sini, nah ini ya app HTTP controllers. Nah ini ada ini controller yang saya buat tadi. Saya coba cek ya. Cuman secara default kalian hanya akan mendapatkan satu controller ini ya. Gitu. Jadi kalian untuk ngebuat controller nanti masuknya ke sini. Gitu. Jadi sebenarnya di sini untuk logika aplikasinya ya atau business logic, teman-teman sebenarnya ada satu layer lagi kalau misal teman-teman ingin tambahin yang memang itu bisa jadi lebih bagus gitu ya. Kalau misal logika bisnisnya dipisah lagi ke service ataupun kalau misal teman-teman ngambil data ya, nggak cuma di model tapi repository juga gitu. Nah itu kayak beberapa best practice ya kalau misal teman-teman pengen pisah lagi ya logikanya. Jadi biar lebih modular. Walaupun tiga ini aja pun udah modular ya teman-teman, udah dipisah-pisah. Nah itu kan tadi kita pisah-pisah ya. Nah ini ada alasannya ya, kenapa kita pisah-pisah. Kayak misal, oh view sendiri
bisnis logiknya sendiri di controller, modelnya sendiri gitu. Nah, ini ada beberapa alasan dan kelebihannya MVC ini teman-teman. Yang pertama itu adalah eh, lebih terstruktur teman-teman, lebih terstruktur karena setiap bagian itu memiliki tanggung jawab yang jelas. Oh model itu bagian data handling atau data layer ya. Ya udah ngurusin data tok. Kalau controller ngurusin bisnis logic, view ngurusin tampilan. Sudah sesuai tanggung jawab masing-masing. Tuh. Yang kedua itu ada memudahkan perawatan atau maintenance dan pengembangan karena kita bisa mencari dan memperbaiki bagian tertentu tanpa mempengaruhi bagian lain. Semisal teman-teman udah tahu nih, yang miss itu bagian datanya, maka kita yang perlu cek pertama adalah logiknya dulu. Logiknya udah bener belum pakai modelnya. Kalau semisal logiknya sudah benar, berarti masalahnya ada di model. Untuk debugging itu lebih mudah teman-teman, karena kita pisah-pisah bagiannya gitu. Misal, oh view-nya, berarti kita tinggal buka aja foldernya, resource, views, oh ini udah ketemu gitu. Jadi ini memudahkan untuk maintenance juga, karena udah terpisah-pisah juga kan, dan juga saat kita develop tuh lebih enak gitu. Ketiga adalah kolaborasi yang jadi lebih efisien karena tim itu bekerja secara paralel ya teman-teman. Misalkan katakanlah front end gitu, fokus kepada view. Nah, sementara nanti back end yang ngehandle model dan controllernya. Atau teman-teman pingin pakai campur React.js itu, front end-nya tuh bisa ngehandle satu folder aja. Udah resource sama JS-nya udah itu. Kalau misal teman-teman pingin campur Laravel sama React atau memang pakai Blade aja, ya udah front end-nya ngurusin yang itu, bagian view-nya, backend-nya nanti ngurusin endpoint-endpoint-nya gitu. Endpoint buat di bagian backend, logika di bagian backend-nya. Terus keempat adalah mendukung penggunaan ulang kode atau reusable sehingga lebih mudah diuji dan dipelihara. Jadi itu kenapa Laravel itu pakai MVC ya dan kelebihannya juga. Jadi kita bisa pecah-pecah ya. Sebenarnya terinspirasinya dari CI. CI juga MVC teman-teman dan beberapa framework lain bisa pakai MVC. Salah satu contohnya ya teman-teman bisa, misal kalian pakai Express.js gitu, pakai Node.js, itu kalian bisa aja pakai MVC, konsep MVC itu bisa. Jadi sebenarnya ini konsep aja dan Laravel kebetulan pakai itu karena beberapa alasan ini gitu. Dan pasti ada banyak alasan lainnya ya, kenapa Laravel pakai MVC. Tuh. Terus kita lanjut. Kita keluar dulu dari MVC, cuman masih deket, kita akan kenalan dengan root ya. Jadi routing itu di Laravel adalah suatu mekanisme ya yang ngatur alamat atau URL ya teman-teman. URL tuh kalau misal teman-teman memang belum tahu yang di atas ini ya. Nah, ini URL teman-teman. Ketika dibuka seperti ini tuh aplikasi kita pengen nampilin apa. Nah, itu namanya root ya, root handler atau kita ngatur rootnya tadi ini ya. Routing berfungsi sebagai penghubung antara permintaan pengguna request kita gitu melalui web browser dengan halaman atau logika tertentu dalam aplikasi. Dengan routing kita dapat mengatur navigasi dari satu halaman ke halaman lain. Contohnya berpindah dari halaman A ke halaman B secara lebih terstruktur dan efisien. Nah, ini konfigurasi root di Laravel, teman-teman. Root di Laravel sendiri dibagi menjadi beberapa bagian ya, teman-teman. Dan masing-masing bagian tersebut memiliki peranan tersendiri. Nah, letak filenya itu berada di folder root dan di dalamnya terdapat dua file. Kalau di versi Laravel 12. Ini sebenarnya modul ini adalah modul dari Codikas ya, dan itu modulnya masih Laravel 10. Jadi tadi sebelumnya saya update dulu ke Laravel 12. Kalau di Laravel 10 teman-teman ada satu root lagi yaitu APA ya. Sudah tersedia secara default. Kalau Laravel 12 kita perlu APA install dulu ya. Kita coba install ngetikin suatu CLI gitu, terus baru API.php-nya muncul gitu untuk ngehandling Laravel buat API-nya. Nah, sekarang di Laravel 12 cuman tersedia dua ya, web.php sama console.php. Di ya. Nah, roots. Nah, ini teman-teman. Web.php defaultnya itu cuman ini ya, cuman welcome aja. Terus konsol. Nah, sebenarnya konsol ini jarang digunakan ya teman-teman, karena ini untuk konsol aja ya, just CLI aja. Cuman yang paling sering untuk kita buka ya adalah ini ya, web.php, karena ini kayak website kita tuh semuanya bisa dibaca melalui sini ya. Kayak kita bisa ngelihat rootnya web.php-nya aja kita udah tahu itu aplikasi apa gitu. Karena itu kayak
slash ini. Slash ini tuh ini berarti home directory-nya website kita ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, nanti kita akan coba praktekkan langsung ya. Begitu ya, teman-teman. Jadi konfigurasi root di Laravel tuh sekarang di Laravel 12 ya, teman-teman. Terdapat dua file aja, web sama console.php. Nah, untuk ngebuat satu root di Laravel, teman-teman, untuk mulai menggunakan root kita perlu mengimpor kelas yang dibutuhkan terlebih dahulu. Nah, Laravel itu menyediakan beberapa jenis root yang dapat digunakan. Berikut ini adalah jenis-jenis root yang tersedia, teman-teman. Nah, untuk kalau misal teman-teman nggak ya, ini nge-use satu kelas ya, yaitu root bawaan Laravel ya. Jadi ini tersedia beberapa jenis ya, kayak misal ini HTTP method, kita akan kenalan nanti ya, get terus post, kita bisa ganti-ganti. Kalau misal teman-teman di sini sampai sini belum buka VS Code, silahkan teman-teman dibuka aja VS Code-nya dan Laragon-nya, terus buka project Laravel kalian. Semisal belum install Laravel gimana? Silahkan teman-teman nonton record sebelumnya ya. Di sini saya akan tetap jelasin ke konsepnya. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan, nanti silakan bisa tonton recordnya atau teman-teman bisa buka aja Laravel documentation, lalu tinggal ke installation ini ya. Nah, udah. Kalau misalnya teman-teman ketinggalan kemarin ya, ini diinstal aja installernya, terus Laravel new udah jadi. Gitu. Udah. Terus tinggal npm install build kalau misal ini buat JavaScript-nya ya. Udah langsung dapat project seperti ini gitu. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini ada contohnya ya untuk kita ngebuat root di Laravel. Ada get, post, put, patch, delete, sama option, sama resource. Nah, ini nanti saya akan jelaskan, teman-teman. Ini jangan bingung dulu. Ini sebenarnya sangat sederhana ya, teman-teman. Get, post, put, patch, sama delete, sama option ini adalah HTTP method ya, teman-teman. Kalau misal kalian pernah belajar, nah ini HTTP method kan ada banyak ya, teman-teman. Ini wajib dipelajari juga ya, teman-teman. HTTP method. Nah, ini ada penjelasannya. Nanti juga saya akan jelaskan gitu. Nah, sebenarnya kalau pakai root ini, dia cuma minta dua parameter. Adalah dua itu adalah URL sama callback-nya atau functionnya ya. Kalau misal teman-teman buka ya web.php, Ctrl P, web.php, nah seperti ini ya. Nah, ini di slash ini, saya coba running dulu ya, Laravel saya ya. Cara runningnya adalah PHP Artisan Serve. Silakan teman-teman di running. Dan ini kita nyantai aja kalau misal teman-teman mau sambil ngopi, sambil ngemil silahkan. Sambil praktek gitu ya. Kita santai aja. Ini udah kebuka ya di port 8000. Nah, is. Nah, saya nggak suka pakai Bing, ganti aja sini. Yes. Emang lama ya teman. Ini saya sambil presentasi ya. Mungkin saya coba sambil matiin aja videonya mungkin biar nggak ber. Nah, jadi harusnya ini tampil halaman website Laravel, home-nya ya, default-nya. Saya coba tidak kelut ya, emang lama. Jadi nah, ini kalau misal teman-teman lihat ya, ini slash ini ya, ini tuh artinya adalah home-nya ya atau root directory-nya. Jadi kalau misal teman-teman buka website kalian, nah ini ada error karena ini ya no connection. Nah, karena koneksinya nggak ada. Kita start dulu. Teman-teman wajib kalau udah connect database kalian harus start ininya ya, start MySQL-nya. Di sini nanti saya prakteknya ke depannya juga tetap pakai MySQL. Teman-teman bisa ikutin aja ya. Mention the first is connected. Nah, ini ya. Saya coba pakai
apa ya? Coba saya cari database saya dulu. Ini dia kalau dilihat dari fungsinya, ini ngembalikin satu view ya teman-teman. Satu view yaitu welcome ya. Welcome. Nah, di sini langsung nggak ditulis blade.php-nya, tapi langsung view-nya. Kalau misal teman-teman ini nggak bisa diklik gitu ya kayak saya, kalian bisa install aja extensionnya ya. Go to view. Nah, ini Laravel Go to view buat kayak tadi ya, di klik control terus di hover ya. Ketika diklik dia langsung pindah ke halamannya. Nah, udah ya. Jadi kalau misal teman-teman install Laravel pertama kali, yang pertama kali kalian lihat adalah seperti ini. Kalau Laravel 12, kalau Laravel 11 beda lagi, Laravel 10 beda lagi. Nah, katakanlah ini saya ganti teman-teman. Katakanlah di webs.php ini saya ganti jadi eh Ilham gitu ya. Nah, maka di sini akan not found ya. Nah, not found baru ketika slash Ilham dia baru tampil. Jadi ini fungsinya kurang lebih teman-teman untuk ngatur ini ya URL kita ya. Jadi kalau misal teman-teman punya website kayak gini, punya page beberapa page gitu ya, teman-teman aturnya di sini di web.php ini gitu. Kalau tampilan yaitu metodenya get ya teman-teman. Kita lanjut aja, kita langsung kenalan dengan HTTP method. Jadi HTTP method yang tadi saya jelasin itu ada beberapa HTTP method teman-teman. Yang perlu kalian hafal cuman ini aja. Ya cuman ini aja sih sebenarnya. Ada get, ada post, put, patch, delete sama option. Nah, get itu yang tadi kita ketikkan yang di sini ya teman-teman. Get itu intinya adalah mengambil atau membaca data. Jadi sebenarnya kalau misal teman-teman lihat ya, get. Jadi ini sebenarnya user itu ngelakuin ngambil data ya dari server kita. Nah, server kita ngembaliin ini ya, view-nya ya, view welcome.blade.php. Nah, ini tuh dikompil dulu teman-teman. Jadi dari Laravel-nya dikompil dulu blade-nya dijadiin HTML ya. Otomatis sudah dilakukan rendering dulu ya, kayak data-data yang kalian panggil gitu ya. Kalau misal di sini kalian ngambil data gitu ya, itu kalian dari Laravel-nya itu di-render dulu, baru dibalikin jadi HTML ya. Gitu. Jadi konsepnya gitu tuh sebenarnya kita ngambil data ya. Makanya di sini keterangannya adalah mengambil atau membaca data. Ketika teman-teman akses ini misal website Laravel, yang kalian lakukan adalah mengambil data ya di servernya Laravel ini. Oh, minta dong data bagian ini. Docs 12x configuration. Si website Laravel ini ngebalikin dalam bentuk HTML untuk di preview di browser. Seperti itu teman-teman. Terus post teman-teman. Post ini lebih untuk mengirim atau menambahkan data baru ya. Jadi kalau misal teman-teman ingin nambahin satu data di database atau ingin pokoknya nge-create atau mengirim lah intinya. Itu disarankan untuk pakai post ya. Karena memang fungsinya diciptakan untuk itu ya. Terus put itu sama patch sebenarnya intinya sama adalah mengedit data. Perbedaannya adalah kalau put itu mengganti seluruh data yang ada, kalau patch itu adalah mengganti beberapa bagian aja. Terus ada HTTP method delete. Nah, delete sesuai namanya adalah menghapus data, teman-teman. Terus ada option. Nah, option ini biasanya sangat sering pakai karena sebelum kalian ngupdate sama post itu segala macam, kalian pasti lakuin HTTP method option dulu untuk memeriksa izin atau metode yang diperbolehkan di root kalian. Misal, oh dari website kalian hanya boleh get sama post, selain itu nggak boleh. Gitu. Jadi biasanya ini sangat sering. Cuman ini yang sering dipakai cukup kalian ingat itu 5 aja ya, get, post, put, patch sama delete gitu. Di Laravel juga seperti itu ya. Kalau misal kalian tulis root, terus di sini HTTP method ada delete, ada post, post. Nah, ini ya, ada semua. Terus ada patch, ada put, sorry, ada put. Jadi banyak. Terus di dalamnya adalah
root handlernya ya teman-teman. Contohnya kita bikin root baru deh, root get misal tes gitu ya, tes. Terus di sini kita kasih callback ya, sebuah satu function. Mungkin kita tulis aja return, return, sorry, return, return. Nah, ini tes seperti ini. Kita kalau misalnya ketik tes, harusnya munculnya adalah tes ya. Nah, seperti ini teman-teman. Tes. Oke, sudah berhasil ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan itu terkait HTTP method. Ini sangat penting. Silakan teman-teman hafal ya. Sebenarnya nggak perlu kalian hafal. Ketika kalian bikin website aja nanti akan terbiasa ya teman-teman. Dengan permetodan-metodan ini. Kita lanjut lagi. Terus ada satu lagi yang namanya root group. Nah, itu kalau root group di Laravel tuh satu fitur ya teman-teman. Yang digunakan untuk mengelompokkan root ya. Beberapa root yang memiliki atribut yang sama. Seperti prefix lah. Seperti prefix URL. Kalau misal teman-teman misal ya contoh prefix itu seperti ini ya. Coba saya contohkan di sini. Misal di sini ada slash admin. Nah, slash admin. Terus di sini ada lagi teman-teman. Admin slash user gitu. Terus ada lagi slash login gitu. Ada lagi admin slash password gitu. Nah, ini kita bisa bilang ini adalah prefix. Prefixnya adalah admin ya. Di awalnya itu admin. Jadi ini satu prefix. Nah, kita bisa grouping teman-teman. Kalau di Laravel. Kalau di sini kita bilang prefixnya adalah use admin. Tuh. Nah, kita bisa lakukan ini. Secara teknisnya seperti apa? Kita lihat aja. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa grouping. Contohnya, kalau ini contohnya adalah middleware ya teman-teman. Jadi ketika kita pakai middleware, beberapa middleware gitu ya, kita bisa grouping aja. Bagi teman-teman yang belum tahu middleware itu apa, intinya adalah suatu jembatan ya. Kayak kita ngecek dulu request user tuh ada apa aja. Misal, oh yang boleh ngakses ini tuh yang udah terautentikasi aja. Kalau selain itu nggak boleh. Oh misal yang boleh ngakses ini role-nya harus admin dulu. Selain itu nggak boleh. Nah intinya middleware tuh buat jaga request-request user yang kita pingin buat aturan di situ. Misal si A ketika nggak ada si A, ketika si A nggak punya sesuatu, maka nggak boleh ngakses ini. Itu bisa pakai middleware. Atau misal simpelnya ya, bawaan Laravel itu ada middleware namanya out ya. Di root middleware out. Nah, ini ya, out. Jadi yang masuk sini hanya boleh yang terautentikasi. Itu contohnya ya. Kita bikin aja simple. Kita masukin tes dan tes aja deh. Kita masukin tes tadi. Misal ada lagi root yang welcome ini. Welcome kita masukin. Jadi teman-teman lebih terorganisir ya di sini. Jadi kalau misal semuanya yang punya middleware out bisa dijadiin satu ya. Dan ini lebih gampang. Nah, ini kalau misal kita refresh harusnya internal server error ya. Coba. Nah, ini kita lupa titik koma. Sudah. Harusnya ada muncul login not found. Nah, kita coba kasih ini ya. Kita coba bikin root get login. Kita karena dia out itu defaultnya adalah ngebalikin ke halaman login ya, teman-teman. Jadi kita perlu ini nggak perlu kalian ketik dulu. Saya jelasin aja. Ya, login function function kita kasih name-nya login. Return halaman login. Nah, seperti ini. Load group, oh ya, sorry, sorry. Ya. Nah, seperti ini. Fallback-nya, oh, salah, 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 salah. Nah, sorry. Nah, seperti ini.
Ya, ketika kalian akses tes ya, tes, dia akan balik ke login ya, karena kita belum terautentikasi. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misal teman-teman pakai grouping, jadi kalian bisa mengelompokkan beberapa root kalian itu jadi satu. Ini kepake banget ketika kalian punya banyak fitur ya. Jadi kalian bisa mengelompokkan beberapa fitur kalian jadi satu grup ya. Ketika kalian pingin cari, oh ada root ini ada error gitu ya. Ya udah, kalian cek aja root bagian fitur itu karena udah di grouping kan, kalian bisa lihat semuanya gitu. Karena udah di grouping jadi lebih rapi. Seperti itu teman-teman. Dan ini juga bisa kepake kayak gini. Ketika kalian butuh middleware yang oh fitur-fitur ini akan kedepannya yang boleh masuk hanya yang udah terautentikasi. Nah, itu perlu juga kita pakai grouping, teman-teman. Seperti ini ya contohnya. Nah, selanjutnya kita akan kenalan terkait Blade ya. Jadi Blade itu satu templating engine ya, teman-teman, yang digunakan untuk membuat tampilan view aplikasi. Tidak seperti templating engine lainnya. Jadi Blade itu sudah terintegrasi langsung dengan Laravel sehingga mudah untuk digunakan tanpa konfigurasi tambahan. Blade memiliki sintaks yang sederhana dan rapi, memungkinkan kita menulis tampilan dengan mudah. File Blade disimpan di folder resource view dan menggunakan ekstensi blade.php. Oke, kita contohkan aja ya teman-teman. Kita kan sudah punya ini ya. Katakanlah teman-teman bikin satu root slash login gitu ya. Slash login. Terus kita pingin return view. Nah, seperti ini untuk ngebalikin satu blade ya. Ini kalau prakteknya, nah seperti ini ya. Kalau yang welcome tadi kan yang ini ya teman-teman. Saya pindahin dulu ya. Nah, ini. Nah, ini artinya teman-teman, slash kalian, slash di website kalian, ya slash ini, home directory kalian, itu ngembalikin view welcome. Semisal kita bikin view satu lagi teman-teman. Misal kita pingin home.blade.php gitu ya. Nah, isinya adalah misal saya pingin isinya HTML biasa ya, coba seperti ini, terus home di sini kita bikin tuh home gitu ya. Nah, ini kayak HTML biasa ya teman-teman. Terus sini saya rubah jadi home. Nah, di sini kalau kita udah klik pakai extension go to view udah jalan ya. Nah, ini sudah. Jadi root yang slash ini dia akan ngebalikin view home. Di sini nanti teman-teman kita bisa tambahin logic gitu. Misal di sini saya punya nama gitu. Name lah. Ilham. Di sini nanti kita bisa tambahin kayak misal data ya. Name sama dengan name. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil dengan cara kita panggil aja dengan cara bracket seperti ini. Nah, ini ya. Terus, nah, kalau misal teman-teman biar lebih mudah lagi, namanya apa ya? Laravel Spacer ya kayaknya. Nah, ini ya. Kalian bisa cari aja Laravel Blade Spacer. Jadi ketika kalian ketik ini ya, ketika kalian ketik bracket seperti ini, itu langsung kebuat dua kali ya. Jadi kalian nggak effort banget ketika ngetik ya. Name, misal halo. Nah, halo Ilham gitu ya. Nah, Ilham ini diambil dari ini ya teman-teman, dari data yang ada di sini. Nah, ini kita bisa kembangkan. Jadi nanti kita di sini juga bisa pakai controller, kita ambil data dari database, kita looping di sini ya teman-teman. Itu bisa banget. Kalau misal teman-teman lihat ini sudah ada dokumentasinya, jadi materi ini dibuat berdasarkan Laravelnya langsung ya. Jadi saya patokannya itu adalah dokumentasi Laravelnya. Nah, kita akan belajar bareng-bareng ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau sintaks Blade itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Nah, ada kayak gini, terus ada perkondisian teman-teman. If else ketika Ilham misal nama name-nya itu sama dengan Ilham itu kita pengen ambilin ini. Ketika jadi kita banyak sekali if else terus ada looping ya, mapping juga for each. Ada for each. Masih banyak lagi ya teman-teman. Kalian bisa explore aja di sini ya.
Kalian bisa explore aja, kalian cari aja Blade, Laravel gitu, docs. Nah, kalian bisa baca-baca aja cara misal di sini real time. Dan di sini kita bisa manggil fungsi bawaan PHP juga ya, teman-teman. Jadi seperti itu terkait Blade ya. Nah, selanjutnya adalah controller, teman-teman. Kita akan belajar terkait controller. Pertama kita harus tahu ya gimana cara kita ngebuat satu controller gitu. Caranya adalah kita buka satu CLI lagi, teman-teman. Di sini saya pakai terminal bawaan Laragon ya, atau saya buka di sini aja deh di VS Code-nya. Nih, terminal. Saya coba buka ya. Nah, ini HP Artisan Make Controller. Dilanjutkan dengan nama controller. Misal home controller ya. Home controller. Nah, sudah kalau udah muncul seperti ini ya sintaksnya seperti ini. Nah, ini nama controllernya sesuai konteks kalian pengen bikin controller apa ya. Di sini karena saya pengen handle page home ya. Di sini saya bikin home controller. Nah, nanti dia akan masuk di controller bagian sini ya, home controller. Nah, kita bisa bikin satu fungsi misalnya di sini public function index return view home ya. Nah, sama aja. Jadi, nah ini ya. Ini logikanya cuma ngebalikin view home aja. Terus, nah ini ada selanjutnya adalah controller resource ya teman-teman. Jadi selain controller biasa, sebenarnya controller resource sama aja ya controller biasa. Cuman controller resource ini adalah satu fitur di Laravel yang ngemudahin kita untuk ngebuat satu controller yang itu udah ada untuk ngehandle create, read, update, delete teman-teman dengan cepat dan rapi dan sudah terstandarisasi. Dengan controller resource, kita tidak perlu menulis semua fungsi satu persatu. Laravel sudah menyiapkan 7 fungsi utama secara otomatis. Nah, ini juga best practice dari saya, sedikit tips. Ketika kalian bikin suatu aplikasi ya, teman-teman, apalagi spesifik Laravel ya, kalau bisa patokannya fungsinya ngikutin ini. Semisal nggak bisa, itu ya udah nggak apa-apa deh. Tapi kalau semisal memang CRUD aja, ya udah fungsinya itu ngikutin ini, teman-teman. Nah, ini actionnya index. Jadi kalian bikin fungsinya di sini toh namanya index, create, store, show, edit, update, sama destroy. Contohnya ya, contoh sederhananya seperti ini. Case-nya. Katakanlah saya pingin bikin satu controller untuk nge-handle logika produk ya. Saya cukup ketikkan PHP Artisan make controller product controller min resource. Nah, kalau controller biasa teman-teman tadi kan kita buat kosong ya. Ini saya tambahin tadi manual ya. Ketika kita tambahin min resource ya. Nah, bedanya bedanya nah, bedanya controller biasa ngebuatnya sama controller resource itu cukup tambahin aja teman-teman min resource ya pada komen ngebuat controller biasa tambahin min resource. Sudah harusnya udah ngebuat satu controller biasa yang sudah ada ininya fungsinya ya teman-teman. Nah, sudah ada index, create, store, show, edit, update, destroy ya. Nah, ini punya fungsinya masing-masing ya, yang udah dijelaskan di sini. Nah, contohnya get ini untuk ya indeks ya, mungkin kalau pengen nge-show semua foto gitu. Nah, di sini create itu untuk nampilin formnya ya, teman-teman. Nah, baru store. Store itu untuk ngirim datanya, karena ini metodenya post ya. Get ini pokoknya yang get ini dia adalah untuk nampilin form lah atau ngambil data. Terus post itu untuk store satu data. Di sini konteksnya foto ya. Jadi untuk nampilin foto. Get di sini untuk show. Show itu menampilkan satu ya. Di sini ada dinamik ya. Kita bisa ngambil variabel ya. Saya contohin langsung aja. Contohnya seperti ini di web.php misal di sini saya nggak perlu nama deh. Misal home name itu diambil dari sini ya. Name di sini cukup name ya. Name tambahin di sini name. Dah. Misal
hasilnya mana? Coba Chrome saya. Nah, ini misal Ilham. Nah, dia akan ngambil ini ya, eh data di URL kalian ya. Ini kalau di framework lain namanya dynamic routes, atau kita bisa ngambil satu variabel di sini, misal Reza, Reza. Nah, ini Reza. Nah, ini keambil ya, teman-teman, datanya lewat sini ya. Jadi kita bisa ambil sini. Nah, tadi sampai mana? Nah, jadi di show ini dia nampilin satu data berdasarkan kalian terserah berdasarkan ID kayak atau nama itu bisa jadi parameter di sini. Edit juga sama untuk ngedit spesifik data, formnya ya nampilin formnya. Nah di sini untuk baru proses ngeditnya. Proses dengan formnya itu beda teman-teman. Formnya itu adalah view-nya atau front end-nya ya, berhubungan dengan UI-nya. Kalau proses datanya itu ketika kalian udah submit, nah data itu dikirim kemana endpoint-nya? Nah, itu ke sini ya, put patch. Kalian ngeditnya itu di sini. Nah ini fungsinya adalah update. Kalau edit itu nampilin formnya. So ini nampilin datanya, spesifik data. Kalau delete, nah delete ini untuk kita ngedelete satu data. Udah gitu. Jadi di sini udah ada standarisasinya dan saya sarankan ya teman-teman ikutin best practice-nya dari Laravel. Resource ini kepake banget ya. Karena dia udah ada standarisasinya kayak gini, kita tinggal pakai. Sebelum ke koneksi kita bisa, kalau resource ya, kalau misal kita ngikutin role-nya Laravel root resource ya, kita tinggal ini ya seperti ini ya. Nah, kita tinggal slash misal product controller. Nah, nah, itu tuh kayak bikin ini teman-teman. Ini satu root ini kayak bikin 7 root ya. 7 root kayak gini ya. Prefix product kayak gini. Macam-macam lah ini banyak. Function nah, ini seperti ini. Terus root ada get, terus ada macam-macam yang kayak tadi itu teman-teman, get terus macam-macam sampai 7. Jadi ini tuh resource satu ini kayak ngebikin 7 root sekaligus dengan aturannya Laravel yang ini ya. Nah ini ya. Jadi kita nggak perlu tulisin di web.php banyak banget gitu. Kita hanya cukup resource. Nah ini mungkin saya bahas di pertemuan ketiga ya terkait Eloquent karena ini cukup menarik ya dan kebantu banget ketika teman-teman logingannya cuma aplikasinya cuma CRUD aja. Ini kepake banget. Selanjutnya kita akan berhubungan dengan database teman-teman. Database, koneksi dengan database. Jadi Laravel mengatur koneksi ke database menggunakan file konfigurasi env ya, teman-teman. File ini menyimpan informasi penting secara aman seperti jenis database, nama database, username, dan password. Konfigurasi ini dibaca secara otomatis oleh Laravel saat aplikasi dijalankan. Dan kenapa ini aman teman-teman? Karena ini nggak bisa dibaca ya sama kalau misalkan kalian buka di website misal pakai Laravel gitu kalian coba intip env-nya itu nggak bisa ya teman-teman. Dan dari GitHub kalau misal kalian pengen bikin repository GitHub secara di Git itu udah diignore ya dari env dia nggak diikutin, jadi ini benar-benar aman ya. Dan ini memang fungsinya untuk menyimpan suatu variabel yang penting. Salah satu contohnya adalah kredensial untuk ke database. Nah ini contohnya kalau misal teman-teman pengen connect ke database, ini saya sudah connect ya, udah connect. Saya coba bikin database baru aja ya. Nah, ini saya pakai dbeaver ya. Teman-teman kalau misal pengen pakai ppmadmin bisa juga ngorbit 2. Ngorbit 2 seperti ini. Di sini saya rubah ngorbit 2. Secara default teman-teman, secara default Laravel 12 itu seperti ini ya. Dia bukan MySQL tapi MySQL Lite ya. Nah, kayak gini kalian ganti aja kalau misal teman-teman pengen pakai MySQL ya. MySQL dan kalian uncomment yang ini. Sudah. Nah, cukup kalian ganti informasinya aja. Dan ada kalau misal kalian tanyain supportnya ya, Laravel tuh support apa aja database-nya. Ntar bisa saya klik. Wait.
database getting started. Nah, ini Laravel bisa support MariaDB, MySQL, PostgreSQL, SQLite secara default ya teman-teman. Terus ada SQL Server 17. Nah, kalian kalau misal pengen pakai database ini ya, itu sudah disupport ya di Laravel. Jadi kalian bisa kombinasikan Laravel dengan beberapa konvensional database. Salah satunya yang kita pakai MySQL, terus ada Postgre. Kalau kita nanti pakai kedepannya pakai MySQL ya teman-teman. Jadi seperti itu. Setelah kalian ganti ininya, informasinya dengan database kalian, nama database kalian, username database ya untuk akses database kalian, sama passwordnya. Kalau misal teman-teman passwordnya nggak kosong, nah saya kosong ya, ya udah kosongin aja. Udah sama portnya teman-teman pastikan bener ya. Nggak kalau default sih harusnya bener ya 3306 kalau misal teman-teman rubah gitu ya. Nah, harusnya kalian tinggal ganti-ganti aja seperti itu. Nah, ini sulit. Sorry, mana-mana. Sudah, harusnya sudah connect. Kalau misal kita buka ya, harusnya tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Nah, ini apa? Orbit 2 session nggak ada. Nah, ini sebentar. Wait, Orbit 2. Nah, ini orbit underscore 2. Nah, kalau misal teman-teman udah konekin, misal ada error kayak gini ya, teman-teman. Ini karena tabel kita belum kebuat ya, teman. Nah, untuk buat satu, nah ini ada satu istilah lagi ya, migration ya. Kita kenalan dengan migration, biarin aja error tadi ya. Jadi migration itu adalah salah satu fitur di Laravel untuk membuat dan ngelola struktur tabel ya, atau struktur tabel database untuk ngelola database lah teman-teman. Ngurus skema table dan lain-lain berhubungan dengan database. Nah, dalam bentuk file kode PHP ya. Jadi kalian akan ngebuat table, kalian akan bisa ngebuat satu table dengan kode PHP ya. Jadi migration ini memudahkan untuk pengembangan tim karena perubahan struktur database bisa dilacak, dibagikan dan diterapkan secara otomatis dan ada versioningnya juga ya teman-teman. Kalian bisa rollback, kalian bisa migrate lagi, kalian bisa balikin lagi datanya gitu. Jadi sangat fleksibel teman-teman. Untuk ngebuat satu migration kalian cukup ketik PHP artisan make migrate, nah, make migrate, sorry migration ya harusnya. Coba kita coba tes langsung aja ya. Kita langsung tes aja. PHP artisan make migration. Coba produk. Nah, nggak ada kan migration salah ya berarti. Artisan make migration ya. Migration product. Nah, seperti ini. Ini salah ya nanti saya ganti products. Nah, baru kebuat nih migrationnya. Nah, di sini teman-teman kalian bisa tuliskan apa yang ingin di products table products ini kalian ada gitu. Misal salah satu contohnya misal ID. Nah, ini kan secara default Laravel tuh sudah ada beberapa migration ya, teman-teman. Ada user, password reset, token, ada session ya. Di sini sudah ada dan kita bisa contek aja salah satunya misal kita table coba kita contek aja ya, teman-teman. Nah, ini karena dia ini ya, kita perlu tulisin skema. Nah, skema ini nama tabelnya kita contek aja teman-teman, kalian copy aja dari sini ya. Skema untuk membuat satu table namanya misal products. Nah, ini nanti bisa di-generate ketika kalian bikin model dengan tambahan CLI tertentu. Makanya saya jarang bikin migration, biasanya langsung bikin modelnya dengan migrationnya. Jadi udah langsung bikin skema, langsung create di dalamnya sudah ada. Nah, nanti kita akan kenalan model dan Eloquent tuh di pertemuan ketiga ya. Sementara kita gini dulu. Terus misal name aja deh, ini aja ya teman-teman. Nah, setelah kalian bikin satu migrationnya, ini di sini saya contohnya untuk ngebuat table products ya. Nah, setelah kalian bikin, di sini nggak akan langsung ada ya teman-teman. Di Ngorbit 2 ini kosong bahkan ya teman-teman. Nah, kita perlu
lakukan yang namanya migrate. Nah, ini salah ya, harusnya migrate-nya tuh di sini. Nah, kita perlu running si migrasinya ya, teman-teman. Dengan cara PHP artisan migrate. Setelah kita klik ini baru muncul ya, teman-teman. Nah, ini ada prosesnya. Dia generate table user, ada create set, eh, terus ada job table, ada products ya yang kita buat tadi migrationnya. Ketika kita refresh ya, teman-teman. Ketika kita refresh, nah, baru muncul semuanya. Ada user, produk, banyak sekali yang udah disediain Laravel ya. Cuman kita tadi bikin produk ini ya. Gitu. Dan ini kita bisa tambahin lagi, teman-teman. Nah, ini kita bisa tambahin misal apa gitu description. Terus di sini misal stok ya. Kayaknya integer. Nah, di sini tersedia beberapa tipe data ya, teman-teman. Coba kita rollback. Cuman rollback nggak akan bisa sih. Cuman intinya di sini teman-teman bisa seperti kalian desain database biasa ya. Kalian bisa misal pakai UUID, teman-teman. UUID cukup ganti seperti ini. Sudah, misal kalian pengen ini jadi primary. Misal name-nya unik ya, teman-teman, nggak bisa dipakai. Cuman satu doang, udah. Jadi seperti ini, teman-teman, kurang lebih sama ya. Nanti juga juga bisa ngedeclare relasi, ngedeclare foreign key, itu juga bisa teman-teman lakukan di sini ya, di migration. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja ya, teman-teman, yang saya jelaskan tadi. Cukup banyak ya terkait MVC, terus connect ke database, terus ada kita coba bikin route sederhana, kenalan dengan controller, terus controller resource, dan masih banyak lagi gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, kita adakan sesi pertanyaan ya. Silahkan teman-teman kalau misal ada pertanyaan, ini ada slide atau gimana, Mas? Ya, kita ada slide-nya, Mas. Tolong operator dibantu share screen. Oke, dari yang paling atas dulu, Mas, yang oldest. Ya, ini ada yang bertanya dalam pembahasan ini, apakah Laravel bisa dipergunakan di dunia kerja dan di dunia kerja digunakan di bidang apa, Kak? Gitu, Mas. Oke, ini Pertanyaannya udah langsung ke situ dulu. ya, mantap ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dalam pembahasan ini, apakah Ravel bisa digunakan di dunia kerja dan di dunia kerja digunakan untuk bidang apa, Kak? Nah, ini kerjaan saya tiap hari pun juga pegang Laravel ya, teman-teman. Sebenarnya kalau misal Laravel tuh digunakan di dunia kerja dan di bidang apa, sebenarnya bisa digunakan di bidang apa, asal itu bisa kita integrate, bisa kita bikin sistemnya gitu. Misal teman-teman, karena contohnya ya, case saya di kantor saya, teman-teman, ada aplikasi berhubungan dengan finance gitu. Reconcile ya, aplikasi Reconcile. Nah, itu kan bisa digunakan di bidang finance juga. Sebenarnya itu konteksnya IT ya. IT itu bisa nyampur dengan bidang apapun. Misal finance, teman-teman mau dagang, mau promosi, mau bikin branding gitu ya buat company teman-teman atau usaha teman-teman, UMKM teman-teman, itu bisa pakai Laravel ya. Jadi kalau misal teman-teman pingin bikin website, intinya kalau misal teman-teman pingin bikin aplikasi website, entah itu temanya finance atau teman-teman eh, website apapun itulah. Misal teman-teman punya gym gitu ya, kalian bikin sistem membership di situ, bisa aja pakai Laravel, bikin aplikasi berbasis web. Jadi bisa dipakai di banyak bidang ya, teman-teman. Asal konteksnya bikin web, terus webnya itu bidang apa aja bisa. Seperti itu. Lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana arsitektur MVC mendukung efisiensi kolaborasi tim front-end dan back-end? Ini pertanyaan yang cukup bagus sekali lagi ya, pertanyaan bagus. Tadi juga sudah sempat saya jelaskan ya, sempat saya singgung terkait kolaborasi, gimana caranya MVC dukung efisiensi kolaborasi tim front end dan back end.
Kalau kayak saya ya teman-teman, ini kita belajar berdasarkan kasus saya aja, dan saya udah ngalamin itu ya. Jadi dalam satu tim itu pasti ada front end dan back end. Kalau di Laravel teman-teman bisa aja dalam konsep MVC itu kan dibagi beberapa hal ya. Dan front end pasti nanti akan nyentuh back endnya sedikit, tapi bukan logiknya ya teman-teman. Kalau misal teman-teman katakanlah ada satu tim front end, back end, dua orang gitu ya, tinggal teman-teman eh, yang front end tinggal kalian oper aja di bagian front endnya ya. Dan itu sudah terpisah ya di Laravel. Memang satu project, namun kalau semisal dibilang front endnya ngurus back end dikit kayak ngelihat back end dikit pasti. Cuman kalau semisal teman-teman lebih bagus lagi ya, sebenarnya kalau tergantung projectnya juga. Kalau misal project besar ya, saya saranin front endnya dipisah. Cuman kalau memang pingin satu project, saya juga pernah kok ada satu front end orang orang front end gitu ya. Dia di project Laravel ya udah sebatas dia ngehandle front end-nya aja, udah. Kalau back end-nya nanti kita yang ngurus gitu. Karena role saya sendiri teman-teman di pekerjaan saya sekarang lebih banyak di back end ya. Role saya di back end developer ya, role saya. Di seperti itu, dan saya sering sekali ketemu front end. Jadi kalau jawaban mendukung efisiensi memang sudah mendukung karena udah terpisah-pisah gitu. Kalau mau dipisah lagi malah lebih bagus. Oke, pertanyaan selanjutnya, em, Kak, kalau kita mau buat aplikasi Laravel, kita mulai dari mana? Hmm. Kalau kita mau buat aplikasi Laravel, kita mulai dari mana? Sebenarnya kalau dalam konteks ngebuat aplikasi, teman-teman bisa mulai dari sekarang ya, dan mulai dari mana aja. Kalau misal ditanya roadmap ya, kalau ditanya roadmap belajar Laravel atau buat aplikasi Laravel, pasti kalian harus belajar PHP-nya dulu, pasti. Paling tidak kenal bahasa pemrograman dan alur bahasa pemrograman itu seperti apa. Atau sebelum ke PHP, bahkan ada hal yang memang wajib ya, kayak misal HTML, CSS. Nah, itu kalian harus pelajari dulu ya. Jadi dari situ teman-teman, kalau misal teman-teman pengen cari roadmap ya, kalian buka aja roadmap.sh, kalian contek aja yang sampai JavaScript. Nah, setelah itu kalian pindah ke PHP ya, pindah ke PHP, terus belajar Laravel. Atau teman-teman mau nekat langsung, itu ada orang yang nekat seperti itu dan bisa-bisa aja, cuman dia fundamentalnya jadi agak kurang. Jadi saya saranin buat belajar PHP dulu, baru teman-teman baru belajar Laravel, tinggal perbanyak studi kasus ya. Tinggal bikin aplikasi-aplikasi apalah studi kasus teman-teman gitu yang pengen kalian buat. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Oke, ini dari Mas Saman Fatriansyah. Nah, Mas Saman dia bertanya, Laravel ini kan untuk membuat app berbasis web ya, Mas. Apakah bisa dikonvert untuk app mobile? Kalau ini pertanyaan kemarin juga ada ya, pertanyaan dari Mas Aman. Ini juga sama kayak pertanyaan yang pertama. Laravel ini kan untuk membuat app berbasis web ya, Mas. Apakah bisa dikonvert untuk app mobile? Jawabannya kalau dikonvert bisa, web view ya. Kalau dikonvert jadi eh, aplikasi kayak misal di compare sama kayak Flutter gitu ya teman-teman, itu nggak bisa karena memang Laravel itu khusus untuk web dan aplikasi backend. Tapi kalau memang sekedar kan ada converter gitu kan dari web ke eh, aplikasi, cuman itu kan kayak web view doang kan, dirubah jadi web view udah gitu. Jadi kalau semisal ditanya bisa jadi aplikasi mobile, ya kalau pakai tools converter bisa, cuman jawabannya nggak bisa sih. Nggak bisa kalau langsung jadi kayak Flutter gitu. Flutter kan memang spesifik buat aplikasi mobile, cross platform gitu. Bisa bikin web, bisa bikin eh bisa bikin aplikasi mobile. Cuman Laravel nggak didesain cross platform ya. Mas Aman, jawabannya seperti itu. Lanjut. Oke, ini pertanyaan dari anonim. Halo, Mas Ilham mau tanya untuk koneksi dengan database MySQL cluster, apakah kita definisikan semua primary dan secondary atau cukup MySQL router saja di ENV? Nah, ini pertanyaan yang
cukup bagus. Saking bagusnya saya nggak bisa jawab karena saya belum dapat case MySQL di clustering gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman di sini ada yang bisa jawab. Ini kalau semisal kita belajar bareng-bareng aja ya. Mungkin ada yang bisa jawab clustering. Ini biasanya dipakai eh, kayak multi tenant itu juga dipakai ya teman-teman. Perlu beberapa database. Ada yang bisa jawab? Kalau nggak bisa jawab, mungkin nanti saya jawab di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Karena sekarang saya belum pernah dapat case-nya dan saya belum pernah riset juga gitu. Dilanjut aja Mas, nanti saya jawab aja di grup. Saya coba cari referensi. Oke, ini pertanyaan dari Mas Arifin. Di Laravel bagaimana kalau mau belajar autentikasi login? Bagaimana? Misal untuk login apakah ada defaultnya? Hmm. Ini pertanyaan yang bagus dari Mas Arifin. Di Laravel bagaimana kalau mau belajar autentikasi login? Bagaimana? Misal untuk login apakah ada defaultnya? Ya, Laravel ada defaultnya ya teman-teman. Udah ada kelasnya. Sebenarnya kalau ditanya defaultnya ada, tapi teman-teman harus ngoding dulu. Jadi teman-teman harus ngoding dulu. Cuman ada satu solusi ya buat teman-teman yang malas seperti saya. Teman-teman bisa pakai salah satu ekosistem yaitu Laravel UI atau Laravel Breeze ya. Ini saya coba searching dulu ya. Saya tunjukin langsung package-nya. Ini sebenarnya package ya buat kita bikin. Sudah tersedia ya. Laravel secara default sudah ada untuk handle autentikasi, bahkan kita bisa ngerubah tipikal kita nyimpen sessionnya seperti apa. Ada yang file, ada yang berbasis database, ada yang cookies sudah disediakan. Cuman untuk front end-nya buat Mas siapa tadi saya lupa. Ya ini udah ada Laravel UI terus ada Laravel Breeze ya. Saya lebih suka jujur Laravel Breeze ya teman-teman. Karena UI-nya lebih bagus menurut saya dan beberapa project saya kebanyakan pakai ini. Jadi saya nggak nge-stretch buat nge-scratch buat awal gitu, dari awal gitu. Autentikasinya kayak formnya itu enggak. Saya kayak ini ya Laravel Breeze. Coba kita lihat gambarnya. Dan ini nanti juga ada ya teman-teman di ngorbit kita di sesi keempat terkait autentikasi sepertinya. Ya, kalau ya saya ingat ya benar. Nanti di ngorbit 4 kita bahas ini juga autentikasi yang pakai package ataupun yang bukan pakai package. Kalau yang bukan pakai package kita harus manual ya bikin formnya, terus kita handle datanya, terus kita bikin logikanya seperti apa teman-teman. Kalau yang ini udah langsung jadi formnya dan kita udah dapet controllernya langsung. Jadi lebih enak pakai ini sih jujur gitu. Nah ini udah ada ya. Kalau misal ada front endnya sama back endnya itu udah ada package-nya. Kalau autentikasi spesifik autentikasi itu udah ada dari Laravel-nya juga. Jadi ini kayak Laravel Breeze sama Laravel UI itu kayak ngebantu bagian UI sama logiknya aja ya. Begitu. Dan ini bisa diintegrasikan dengan Inertia ya. Nah, ini karena saya fans Inertia ya. Jadi saya lebih suka pakai kayak gini. Ini bisa langsung dengan React.js ya. Bisa langsung pakai Vue, bisa pakai React, bisa langsung Bootstrap, bisa. Jadi ya jawabannya adalah ada ya dan bisa bikin tuh. Kita lanjut aja. Lanjut Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir kayaknya atau masih ada yang lain silahkan bertanya ya. Adakah template aplikasi web yang pakai Laravel terkait CRUD mungkin buat belajar? Ini udah dijawab Oke. tadi. Sip. Ini juga pertanyaan yang bagus ya. Jadi saya bisa jawab kayak harta karun saya keluarin semua ya. Ini beberapa kalau teman-teman sebenarnya admin panel ini juga cuman banyak ya teman-teman kalau misal template ya teman-teman. Amin kayak misal admin LTE ya kayak yang zaman-zaman dulu itu apa ya namanya? Admin LTE ya. Saya lupa ya. Cuman ini saya gak rekomend sih UI-nya jelek ya teman-teman.
Tapi kalau misal teman-teman cuma belajar sih nggak apa-apa ya, namanya bener Admil LTE. Terus kalau yang lebih bagus lagi apa ya namanya? Kalau saya pribadi pakai ini ya, Metronics teman-teman. Metronic buat ini template-nya template UI ya teman-teman. Saya lebih sering pakai template UI. Ini ada dari Metronics. Kayaknya ada yang trial. Cuman saya beli yang dari kantor sih teman-teman sebenarnya. Dari kantor pakai ini ya udah saya sering pakai ini. Cuman kalau dulu itu ada apa ya satu package saya lupa yang bisa ngehandle Laravel package apa ya namanya ya teman-teman. Saya lupa. Coba saya sebenarnya kalau template-nya doang banyak ya. Cuman ada satu lagi aduh lupa ya. Saya nggak lupa namanya itu apa ya. Depannya F kayak saya nggak lupa. Cuman kalau masalah template tuh sebenarnya banyak ya teman-teman yang udah jadi scaffolding gitu. Kalau saran saya, nah ini filamen ya. Astagfirullah. Filamen. Nah ini teman-teman cocok. Kalau misal pengen bagus dan sudah ada anak perniknya, udah ada eh, segala macamnya. Nah ini bagus ya filamen. Nah, ada form buildernya, ada panel buildernya. Nah teman-teman kalau misal pengen bikin cas, sehari bisa ini bikin ini pakai ini. Sangat-sangat bisa. Kalian tinggal ini gampang banget. Kalau misal pengen kalian bikin kayak dashboard gitu ya. Buat hasilnya tuh kayak gini ya. Coba filamen ada hasilnya ya. Coba cari ya. Waduh, sebentar. Nah, jadi udah bagus kayak gini ya dashboardnya. Udah bawaan. Jadi kalian tinggal fokus ke apa yang pengen kalian buat aja. Cuman ini kalau misal yang buka programmer udah tahu itu ini filamen. Jadi ya kalau misal teman-teman pengen tampilan bagus aja sih, oke sih, oke oke aja. Tuh, dan ini ada kayak apanya ya, kayak form buildernya segala macam tuh udah desain juga gitu. Ya. Filamen, mid panel, ada banyak fitur-fiturnya. Notification, terus table builder. Jadi kalian nggak perlu bikin dari awal, kalian udah tinggal pakai-pakai aja. Kalau template UI sangat banyak ya, ada Metronic, terus ada kalau yang langsung sama buildernya kayak udah diurusin semuanya itu udah ini ya filamen ada kayak juga masih ada banyak juga. Cuman kalau misal teman-teman mau effort dikit saran saya kalian bikin sendiri satu gitu tapi dipakai sering gitu. Itu saya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misal jadi saya selalu kalau misal ada project itu saya udah nyediain starter pack-nya ya. Yang di dalamnya udah ada CRUD user, udah ada role segala macam, tinggal saya pakai. Tuh. Atau teman-teman pakai filamen deh, pakai filamen yang udah di setup. Kalian kalau misal pengen ada project baru itu tinggal pakai aja dan kalian bisa enjoy learningnya. Cuman kalau misal buat belajar ya, jadi pertanyaan buat belajar, coba dari awal aja terus kalau misal konteksnya bikin aplikasi biar lebih cepet ya silakan teman-teman pakai template-template yang sudah tersedia di sini ya banyak sekali begitu teman-teman. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya nggak sebelum kita lanjut ke sesi foto bareng ya, sesi akhir. Selagi masih ada waktu 5 menit lagi rasanya. Mungkin ada yang bertanya mengenai konsep yang sedang dibahas kan, kayak yang tadi. Ada MVC, ada routing, ada database.
Teman-teman jangan lupa di screenshot ya sesi Zoom kita karena diperlukan untuk presensi absensi. Link presensi akan dikirimkan setelah kita foto bareng ya. Mungkin saya nambahin lagi ya, tadi ada pertanyaan yang kayak mungkin kalau misal teman-teman bingung belajar Laravel dari mana, ini ya ada satu eh bisa dibilang kayak page gitu ya, atau satu orang yang baik banget di YouTube, orangnya juga aktif banget di YouTube ya. Namanya Povilas Korop, dia bikin Laravel Daily. Jadi isinya ini semua best practice Laravel dia sharing gitu. Nah ini ada kayak learning pad-nya juga dia share. Kayak misal basicnya gitu, kalian harus belajar apa, kayak callback function yang tadi ya. Terus ada single controller method, segala macem, blade basic ya. Nah di sini dijelaskan semua, out basic, autentikasi. Nah ini bisa pakai starter. Jadi rata-rata kayak silabus dari saya Codica Studio itu juga kurang lebih sama ya kayak gini. Cuman ada yang beda-beda dikit lah. Gitu. Jadi kalau nanyain learning path atau roadmapnya belajar Laravel, nah ini banyak ya. Dari yang senior, terus ada yang basic, yang mid level, nah ini yang perlu dipelajari kayak custom build directive, event handler, nah ini banyak sekali, job and queues, API versioning, dan masih banyak lagi sampai mentok CI/CD ya terakhir. Gitu. Dan dia sharing banyak sekali ya teman-teman, kayak best practice-nya Laravel, dia sharing juga. Nah ini Laravel tips ya. Saya mungkin share langsung aja ya, coba. Nih teman-teman. Nah, ini tipsnya kayak misal beberapa best practice kayak misal APA di database segala macam itu ada ya di sini. Misal pakai query, Libera query, gimana cara optimisasinya. Itu ada semuanya. Jadi teman-teman bisa pelajari aja. YouTube-nya juga ada sih harusnya teman-teman Laravel Daily. Laravel Daily YouTube. Dan beliau juga sharing kayak eh, komparasi-komparasi di hal-hal tertentu itu dia sering sharing juga kayak gitu. Jadi ini cukup recommended teman-teman kalau misal lihat dan tonton ya. Saya juga sangat sering nonton ini ya. Kayak Laravel. Nah ini ada filament juga ya. Beliau bahas Livewire. Nah, ini banyak juga teman. Jadi banyak sekali resource yang di luar sana gitu buat kalian explore. Salah satunya ini ya Laravel Daily. Buat kalian belajar best practice-nya di Laravel itu seperti apa. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, karena sudah tidak lagi yang bertanya, kita lanjut ke sesi foto bareng. Bagi teman-teman yang bisa mengaktifkan on cam, boleh dipersilakan. Em, Operator yang untuk dokumentasi boleh dibantu
standby. Ayo teman-teman yang bisa on cam silahkan. Kita lihat dari slide 1 dulu. Saya hitung sampai 3. Ready teman-teman? Siap, 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Saya lihat slide 3 udah nggak ada lagi ya. Oke. Operator boleh share link presensinya. Ada yang nanyain bang, ini orbit ketiga kapan bang? Untuk orbit selanjutnya akan diumumkan di Medsosimatika ya dan di grup WhatsApp. Jadi kan pastikan follow dan pantau terus. Terima kasih teman-teman yang telah hadir. Kalau sudah presensi boleh leave.